Shalom jemaat GI Raja Wali yang dikasihi Tuhan. Bersyukur buat kemurahan Tuhan kita bisa merayakan Natal hari ini. Meskipun di tengah keterbatasan yang ada, tapi Tuhan tetap menolong kita sehingga kita bisa merayakan Natal meskipun secara online ya. Tapi kita tetap bersyukur, berdoa. Semoga di tahun depan kita bisa merayakan Natal bersama onsite ya di gereja kita yang tercinta di GI Raja Wali. Ya, kita akan mendengarkan firman. Mari bersama-sama kita tenangkan diri kita, siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kemurahan-Mu. Kami semua boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan kiranya bekerja di tengah-tengah kami, sehingga kami bolehlah menyiapkan hati kami, sehingga hati kami menjadi seperti tanah yang subur, di mana benih firman Tuhan ditaburkan, bertumbuh, kemudian berbuah yang lebat untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Inilah kerinduan kami. Tuhan juga pakai hamba, biarlah hamba hanya menyampaikan isi hati Tuhan pada jemaat yang Engkau kasih Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah pemberitaan firman hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan mengubahkan kehidupan setiap kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa, kami berserah, dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, hari ini tema yang akan kita renungkan adalah jangan takut, do not fear. Ini satu tema yang sangat penting ya hari ini. Kita akan bahas bersama dan kita nats kita hari ini diambil dari Yesaya 41 ayat 10, kemudian Lukas 2 ayat 10. Nanti kita akan baca bersama Alkitab kita ya. Bapak Ibu, hari ini adalah hari-hari di mana seluruh umat di seluruh dunia, baik Kristen maupun non-Kristen sedang bergumul berat. Bergumul berat karena apa? Karena dampak dari pandemi COVID-19. Jadi, kalau kita hari ini baca berita, googling, dan sebagainya macamnya, kita cari informasi, hampir seluruh lini kehidupan manusia itu ternyata ikut terkena dampak dari pandemi. Dan mungkin saja saat ini ada di antara Bapak Ibu yang hadir, yang juga ikut terkena dampak dari pandemi. Sehingga meskipun hari ini hari Natal, kalau boleh jujur saya tanya, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Saya yakin mungkin nggak semua berkata, oh Pak, saya bersuka cita di hari Natal ini. Kemungkinan ada yang berkata seperti ini, Pak, sebenarnya saya bergumul di hari Natal ini. Pak, sebenarnya saya tidak bersuka cita di hari Natal ini. Kenapa? Mungkin Bapak Ibu baru saja kehilangan orang yang dicintai karena pandemi. Mungkin usaha Bapak Ibu saat ini sedang bergumul karena pandemi ikut terkena dampak juga usaha Bapak Ibu. Ada banyak pergumulan di dalam hidup yang bisa jadi membuat kita yang harusnya kita bersuka cita, malah kita saat ini, di hari Natal ini kita merasa gundah. Kita bingung masa depan kita akan cerah atau tidak. Kita bingung apakah tahun depan usaha kita masih bisa berlanjut atau tidak. Kita bingung studi kita ini bagaimana. Kita bingung akan banyak hal. Bahkan di tengah-tengah situasi yang berat, saya yakin mungkin kita merasa sulit untuk bersuka cita. Kenapa? Karena saking beratnya, saking pahitnya pergumulan kita hari ini. Sehingga akhirnya kita merasa, kok sukacita itu nggak ada di dalam aku ya. Dan khotbah hari ini untuk setiap kita. Khotbah hari ini untuk menguatkan setiap kita. Kalau kita bergumul hari ini, kalau kita hari ini merasa sulit, kita kehilangan sukacita, dengarkanlah baik-baik firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu, saya ingin bertanya kepada setiap kita. Siapa sih manusia yang tidak pernah bergumul, tidak pernah khawatir dalam hidupnya? Adakah? Saya percaya tidak ada satupun orang yang tidak punya yang namanya kekhawatiran. Saya rasa semua orang bergumul. Saya hamba Tuhan, saya juga punya rasa khawatir. Saya juga bergumul. Selama kita masih hidup di dunia, Bapak Ibu, kesulitan dan tantangan itu datang silih berganti. Selesai masalah satu, timbul masalah yang lain. Ya, kalau kita dengarkan motivator, apa kata motivator? Nasihat bagi kita. Motivator akan berkata, kamu harus semangat, kamu bisa, kamu hebat. Itu yang motivator katakan. Untuk membuat kita tuh punya semangat untuk hidup.
sehingga kita bangkit. Betul, saya tidak katakan semangat hidup itu nggak penting. Penting kita untuk menjalani hidup dengan semangat. Tapi kita harus ingat, sebagai seorang manusia, sesemangat-semangatnya kita tuh terbatas. Jadi kalau kita berusaha untuk melalui hidup kita dengan mengandalkan semangat kekuatan dari dalam kita, satu saat pasti akan mentok. Kenapa? Karena kita terbatas. Sementara masalah kita selama kita hidup di dunia ini, menurut kacamata kita sebagai manusia, masalah kita itu banyaknya hampir tidak terbatas, Bapak Ibu. Sementara kita ini manusia yang terbatas. Bagaimana kita yang terbatas bisa menyelesaikan persoalan yang hampir tidak terbatas bagi kita? Karena kita manusia yang terbatas. Tidak mungkin. Jadi dibutuhkan lebih dari sekedar semangat untuk menjalani hidup ini. Apa yang kita butuhkan selain semangat? Yang paling kita butuhkan adalah kita membutuhkan Tuhan. Kenapa butuh Tuhan? Karena Tuhan adalah pribadi yang tidak terbatas. Jadi kita yang terbatas ini membutuhkan Tuhan yang tidak terbatas sehingga kita bisa menaklukkan berbagai pergumulan hidup kita. Yang menurut kacamata manusia, ukuran manusia itu tidak terbatas. Dan hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Karena Dia Allah yang tidak terbatas. Bapak Ibu, ingat ini. Kita butuh Tuhan. Kita butuh juru selamat. Bukan hanya ketika kita hidup di dunia ini. Kita butuh juru selamat juga ketika kita meninggalkan dunia ini. Percuma kalau kita hidup di dunia ini, kita senang-senang, happy-happy, semuanya lancar. Kita mati, roh kita nggak tahu pergi kemana. Percuma. Kita butuh juru selamat yang menjamin kita di dunia, hidup kita akan ditolong. Dan ketika meninggalkan dunia ini, Dia juga dapat memberikan keselamatan bagi kita. Juru selamat seperti itulah yang kita butuhkan. Itulah juru selamat yang sejati, Bapak Ibu. Amin. 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 Dan saya ingin menyampaikan kabar gembira bagi setiap kita. Kabar gembira yang saya kutip dari firman Tuhan. Yaitu dari Yesaya 41 ayat yang 10. Kemudian Lukas 2 ayat 10. Saya akan bacakan untuk setiap kita. Bapak Ibu silakan simak di rumah masing-masing. Silakan buka Alkitabnya. Saya akan bacakan janji Tuhan untuk setiap kita yang sangat-sangat berarti. Yesaya 41 ayat 10 demikian firman Tuhan. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kemudian Lukas 2 ayat 10 ini firman Tuhan disampaikan kepada gembala-gembala. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini janji yang sangat penting Bapak Ibu. Saya ingin sampaikan, saya ingin sharingkan kepada Bapak Ibu semua. Ini satu kata-kata penguatan yang sangat berarti. Kenapa sangat berarti? Karena kata-kata ini diucapkan oleh Tuhan yang punya langit dan bumi. Dan janji ini, kata-kata penguatan ini, diberikan pada kita semua yang percaya kepadanya. Kalau kata-kata ini, janji ini diucapkan oleh manusia, maka akan menjadi kata-kata yang tidak berarti, sia-sia. Kenapa? Karena kalau manusia yang berjanji memberikan kekuatan, meneguhkan kita, orang yang berjanji tersebut, orang yang mengucapkan kata-kata tersebut, belum tentu berhasil di dalam hidupnya, berhasil menangani pergumulannya, belum tentu mereka kuat. Dan mereka juga membutuhkan juru selamat. Bagaimana orang yang membutuhkan juru selamat tersebut, yang yang terbatas tersebut, manusia yang terbatas, bisa menyelamatkan kita dengan kata-katanya? Tidak bisa. Tapi ketika janji ini diucapkan oleh Tuhan, janji ini menjadi sangat berarti. Karena janji ini diucapkan oleh Tuhan yang tidak terbatas, yang sanggup menolong kita semua. Amin. Amin. Bapak Ibu, katakan bersama saya. Saya membutuhkan juru selamat. 1, 2, 3. Saya membutuhkan juru selamat. Pernahkah Bapak Ibu bertanya, sebenarnya kenapa sih Tuhan Yesus itu harus datang ke dunia?
Pernah? Ini satu pertanyaan yang sangat penting Bapak Ibu. Coba renungkan kira-kira kenapa Tuhan Yesus harus datang ke dunia? Kenapa? Sebenarnya Bapak Ibu kalau kita bicara tentang fakta, apakah Tuhan butuh kita? Tuhan tidak butuh kita. Tanpa kita, Tuhan itu tetap Tuhan. Tanpa kita menyembah Dia sudah mulia. Jadi ada atau tidak adanya kita sebenarnya tidak berpengaruh apa-apa pada Tuhan. Tapi kenapa Tuhan menciptakan kita? Kemudian kenapa Tuhan bersedia menebus kita ketika kita jatuh dalam dosa? Padahal sebenarnya tanpa kita Tuhan tidak kekurangan apa-apa. Kenapa? Alasannya adalah karena Tuhan mengasihi. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia merelakan anaknya yang tunggal. Sehingga setiap kita yang percaya kepada anaknya yang tunggal itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Dia mengasihi kita. Dia turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Kenapa Dia harus datang ke dunia? Karena jikalau Dia tidak datang menebus kita, keselamatan itu tidak mungkin bisa kita dapatkan. Jadi karena hanya Allah sendiri yang dapat menyelamatkan kita. Kita membutuhkan Dia, walaupun sebenarnya Dia tidak butuh kita, tapi Dia mengasihi kita. Dan Dia datang menyelamatkan kita. Ini satu kasih yang luar biasa yang harus kita respon dengan sikap hati yang gentar, Bapak. Kenapa? Karena sebenarnya kita tidak layak. Tapi Allah turun ke dunia untuk menebus kita yang tidak layak. Ini satu berita yang luar biasa. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Allah kepada kita. Bersyukurlah untuk itu. Dan hari ini adalah hari Natal. Hari di mana kita mengingat begitu besar kasih Allah. Dia menggenapi janjinya untuk menyelamatkan kita. Dan hari ini di hari Natal ini, ada satu pesan penting yang ingin saya sampaikan kepada kita berdasarkan firman yang kita baca tadi. Satu pesan penting. Pesan apa itu? Do not fear. Jangan takut, Bapak. Jangan takut. Rasa takut, khawatir itu telah menghantui kita sebenarnya. Betul, rasa takut, khawatir itu bagian dari hidup kita. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia dikuasai oleh rasa takut. Takut akan kegagalan, takut akan kematian, takut akan banyak. Takut, khawatir menjadi bagian hidup kita. Ketika dosa masuk dalam kehidupan manusia. Itu yang terjadi. Kita diliputi rasa takut, kecemasan. Tapi Tuhan tidak membiarkan itu terjadi dalam hidup kita. Itulah kenapa Dia datang ke dunia. Untuk mengalahkan rasa takut kita. Dan ketika kita sebagai umat Tuhan percaya sungguh-sungguh kepadanya. Ketika kita sebagai anak-anak Tuhan menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. Melakukan firman. Memberikan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Apa yang terjadi? Kita akan mengalahkan rasa takut kita. Bersama-sama dengan Kristus. Dan hari ini ingatlah. Kalau kita sekali lagi berserah penuh pada Kristus. Di dalam hidup. Kita akan mengalahkan rasa takut bersama-sama dengan Kristus. Rasa takut apa yang akan dikalahkan oleh Kristus ketika kita berserah penuh padanya? Yang pertama, kalau kita sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidup kita untuk Kristus, kita akan dimampukan mengalahkan ketakutan akan pergumulan-pergumulan hidup kita. Pergumulan hidup ada banyak. Pergumulan hidup nggak habis-habis. Tapi firman Tuhan tadi di Nabi Yesaya dikatakan apa? Tuhan berjanji, kamu jangan takut. Kenapa? Karena aku menyertai engkau. Jangan bimbang. Karena aku ini Allahmu, aku Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau. Bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Itu yang Nabi Yesaya sampaikan. Janji Allah kepada umatnya. Ini janji yang Tuhan juga sampaikan kepada kita di hari Natal ini. Tuhan berkata, betul, masalahmu banyak. Betul, masalahmu tuh luar biasa. Tapi aku adalah Tuhan yang akan menolong engkau. Masalah kita nggak ada habis-habisnya Bapak Ibu. Tapi ingat, jangan takut. Kenapa jangan takut? Karena kita punya Tuhan yang jauh lebih besar daripada segala pergumulan kita. Amin. Tuhan kita jauh lebih besar dari pergumulan Bapak Ibu saat ini. Imani itu. Dan katakan bersama saya kebenaran ini. Imani. Tuhanku lebih besar dari segala pergumulanku. 1,
2, 3. Tuhanku lebih besar daripada segala pergumulan hidupku. Itu kebenaran yang harus kita pegang. Itu janji Tuhan yang harus kita pegang. Apapun pergumulan kita, kalau kita berserah kepada Kristus, maka saya percaya Tuhan Yesus sendiri yang akan memberikan jalan keluar bagi hidup kita. Karena Dia Allah yang tidak terbatas, yang mampu menyelesaikan pergumulan-pergumulan hidup kita, yang menurut kacamata kita tidak terbatas. Tapi Allahku, ingat sekali lagi, lebih besar dari segala masalahku. Itulah kenapa aku tidak takut, karena aku punya Tuhan. Jadi kalau hari ini kita bergumul, ingat, ada Tuhan yang mampu untuk menolong kita. Berserahlah kepada-Nya. Maka kita akan mengalahkan rasa takut akan segala pergumulan hidup kita. Amin. Dan yang kedua, sekali lagi saya katakan, kalau Tuhan Yesus hanya mampu menolong kita di dunia ini, sementara tidak bisa menjamin kehidupan kita setelah kita meninggalkan dunia ini, maka sia-sia kita menjadi percaya. Ada banyak kepercayaan di dunia ini, namun tidak ada yang berani menjamin, kalau kamu percaya padaku, maka aku akan pasti memberikan keselamatan bagi kamu ketika meninggalkan dunia. Tidak ada. Tetapi Tuhan Yesus berkata, satu janji yang luar biasa. Kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan diselamatkan. Bahkan hari ini kamu meninggalkan dunia ini, sudah ada tempat buat engkau. Sudah aku sediakan. Di rumah Bapakku banyak tempat. Kristus, ketika yang lain berkata, semoga kamu selamat, mudah-mudahan. Kristus berkata, kalau kamu percaya kepadaku, kamu pasti diselamatkan. Jadi hanya Tuhan Yesus yang memberikan jaminan kepada kita. Di dunia aku beserta dengan engkau. Ketika engkau meninggalkan dunia ini pun, aku menjamin keselamatanmu. Itu satu berita yang luar biasa yang disampaikan di dalam Lukas 2 ayat 10 tadi. Tuhan berfirman kepada para gembala waktu itu. Para gembala itu kasta yang ibaratnya tidak terlalu terpandang lah kelasnya di masyarakat. Tetapi kepada mereka yang tidak terlalu dianggap, inilah berita Natal itu disampaikan, Bapak Ibu. Ketika di malam hari mereka menjaga domba-domba, ketika tidak ada orang yang memperhatikan mereka, malaikat Tuhan datang dan menyampaikan berita sukacita. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan di dalam cerita kalau kita baca, mereka begitu ketakutan ketika mendengar berita itu pertama kali. Lalu mereka berlari mengikuti arahan daripada malaikat Tuhan. Mereka sampai di satu tempat dan mereka menyaksikan bayi Yesus waktu itu. Dan mereka begitu bersukacita. Hari ini sudah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Dan itu memberikan pengharapan bagi mereka. Orang-orang yang tidak dipandang oleh manusia. Tapi mereka dikasihi Tuhan. Tuhan mengasihi Bapak. Mungkin saat ini tidak ada orang yang peduli pada Bapak Ibu. Tapi Tuhan itu mengasihi Bapak Ibu. Dia datang ke dunia untuk menebus Bapak Ibu. Untuk menyelamatkan Bapak Ibu. Karena itu jangan lagi merasa saya tidak berharga. Bapak Ibu sangat berharga. Kalau ada orang yang berkata, Bapak Ibu tidak berharga, katakan kepada orang itu dengan keras, saya berharga, saya milik Kristus. Kristus sudah menebus saya. Kamu jangan bilang hidup saya tidak berharga. Hidup saya berharga karena Kristus sudah menebus saya dan saya milik Kristus. Saya berharga. Bapak Ibu berharga. Tuhan mengasihi Bapak. Tuhan sudah menebus Bapak. Dan Tuhan memberikan jaminan yang kekal di sorga untuk Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu meninggalkan dunia ini. Jadi betapa luar biasanya Bapak Ibu. Berkat anugerah yang Tuhan Yesus sudah limpahkan untuk setiap kita. Tadi kita bisa lihat bersama-sama. Tuhan berkata, kalau kamu berjalan bersama, kalau kamu berserah penuh, aku akan berjalan bersama engkau. Tangan kananku akan memberikan engkau kemenangan. Bukan cuma di situ. Kalau kamu berserah padaku, akan ketika kamu meninggalkan dunia ini, ada tempat bagimu. Keselamatanmu sudah aku jamin. Itulah kenapa ketika orang lain itu takut mati, takut pada hari penghakiman, kita yang percaya kepada Kristus, justru ada pengharapan. Pengharapan bahwa justru ketika kita meninggalkan dunia ini, kita akan bertemu muka dengan Kristus di surga.
Justru pada hari penghakimanlah Kristus menjadi pembela kita. Dan kita akan dibenarkan di hadapan Allah. Dan kita akan menikmati keselamatan yang kekal di sorga. Ini satu harapan yang luar biasa. Yang hanya kita temukan di dalam Kristus. Tidak ada di dalam yang lain. Hanya di dalam Kristus. Kita menemukan keselamatan yang luar biasa. Jaminan di bumi maupun di sorga. Ini hal yang luar biasa. Ini sungguh-sungguh luar biasa ketika saya merenungkan hal ini. Betapa besar anugerah Tuhan untuk setiap kita. Dan inilah pesan di hari Natal yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Jemaat Tuhan, jangan takut. Jangan takut. Berserahlah kepada Tuhan Yesus. Kalau hari ini kita bergumul, berserah kepada Tuhan, berdoa. Kalau hari ini hidup kita berserah, bergumul pada, bergumul, libatkan Tuhan dalam setiap hidup kita. Maka kita akan menemukan sukacita sejati di dalam Kristus. Jangan takut. Kenapa jangan takut selama kita di dunia? Karena kita punya Tuhan yang berjalan di samping kita. Dia yang tidak terbatas, yang mampu menyelesaikan seluruh problem di hidup kita. Jangan takut bahkan ketika kita harus meninggalkan dunia ini. Ketika kita akan berhadapan dengan maut. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus yang memberikan jaminan keselamatan kekal bagi saudara dan saya. Suatu sukacita yang luar biasa. Yang hanya kita temukan di dalam Kristus Juru Selamat kita. Juru Selamat kita yang jamin hidup kita di dunia. Juru Selamat kita yang menjamin hidup kita bahkan setelah kita meninggalkan dunia. Sungguh luar biasa. Ada sukacita, harapan sejati kita temukan di dalam Tuhan Yesus. Dan itu Bapak Ibu, sekali lagi saya mau katakan kepada kita semua, jangan takut. Karena Tuhan kita, Juru Selamat kita, sungguh-sungguh telah menang. Dia memberikan kekuatan, Dia memberikan penghiburan, Dia memberikan keselamatan, hidup yang kekal bagi setiap kita yang berharap pada. Jadi sekarang tugas kita apa? Tugas kita adalah menyerahkan seluruh hidup kita untuk memuliakan Dia. Amin. Marilah kita sama-sama bersukacita, penuh pengharapan, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Di hari ini sampai nanti Tuhan panggil kita, kita selalu berpegang teguh pada janji. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama. Tuhan, hamba telah selesai menyampaikan firman Tuhan. Tapi hamba percaya Tuhan, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Hamba berdoa biarlah Roh Kudus yang hadir di dalam hati setiap anak-anak Tuhan sungguh-sungguh bekerja. Sehingga setiap kebenaran firman Tuhan ini ketika diberitakan, Roh Kudus menguatkan jemaat Tuhan yang hari ini bergumul karena penyakit, karena pekerjaan, karena persoalan-persoalan dalam hidup mereka. Mereka boleh dikuatkan oleh kuasa Tuhan, oleh Roh Kudus. Sehingga Tuhan, mereka bolehlah tetap semangat, tetap percaya, selalu berserah kepada Tuhan. Sehingga hidup mereka bolehlah berbuah di dalam Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk luar biasa jaminan yang Kau berikan bagi kami, pengharapan yang Kau berikan bagi kami. Kiranya kami Tuhan mau merespon kasih Tuhan tersebut, mau merespon anugerah Tuhan tersebut dengan tidak menyia-nyiakan waktu kami. Kami mau memberikan seluruh hidup kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Kami mau persembahkan sebagai persembahan yang hidup. Kiranya nama Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena bersama-Mu lah kami dapat mengalahkan segala ketakutan kami. Ketakutan akan pergumulan hidup kami. Bahkan ketakutan akan maut dan penghakimi. Semua itu kami taklukkan bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang besar. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.